Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Waimungaku, Bapak Haji Ahmad Suryadi SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Waimungaku. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 ini dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Rianingsih SPD yang akan membahas tentang destinasi budaya positif. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Lampung Barat. Kepada Ibu Nur. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Suryadi SPD MM. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rianingsih yang kami hormati juga kami banggakan, Bapak Ibu semua peserta dari kegiatan ini yang saya hormati, kita adalah sebagian atau bagian dari teman-teman yang saat ini ikut serta dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Rianingsih dalam rangka mendukung kegiatan beliau sebagai guru penggerak. Dan sebenarnya tidak hanya karena guru penggerak, tetapi kita memang wajib untuk melakukan kolaborasi terkait dengan kemajuan secara bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa kegiatan kolaborasi, kegiatan seperti ini termasuk kegiatan dalam rangka untuk berkumpul sebagai komunitas belajar. Tujuannya adalah agar menyamaratakan kemampuan guru, menyamaratakan kemampuan dari murid-murid kita. Apa yang dimaksud dengan menyamaratakan kemampuan guru? Kita punya anak-anak pada kelompok belajarnya masing-masing, ya, bahwa rombongan belajar kelas 1
itu ada 4, A, B, C, D. Dengan gurunya selalu adakan komunikasi, berharap bahwa guru kelas 1A sama rata pemahaman intelektualnya, termasuk cara mengajarnya dengan kelas 1B, juga sama dengan 1C, juga sama dengan kelas 1D. Itu yang perlu disamakan. Ketika kumpul seperti ini, Bapak Ibu silahkan berkomunikasi. Materi ini kira-kira kalau kita bahas, cara menyampaikan mirip sama, yang akan dibahas mirip sama. Kenapa? Karena murid punya hak yang sama. Jadi kalau ada guru lebih asik ngajarnya, sementara ada guru yang ogah-ogahan, kasihan murid yang kena guru ogah-ogahan. Padahal murid itu punya hak yang sama. Sama di kelas 6 juga begitu. Akhirnya murid nanti membanding-bandingkan, enak kalau di kelas 6A gurunya semangat, ngajarnya asik. Kalau kami kelas 6 yang ini gak enak. Kenapa? Gurunya galak, gurunya gak asik, ngajarnya gak yakin. Itu maksudnya. Nah Bapak Ibu, jadi saya mendukung sekali Bu Rianingsih, terlepas sebagai guru penggerak, tidak sebagai guru penggerak pun itu kewajiban kita sama-sama. Kita saling isi, saling asah, saling asih, saling mengingatkan. Itu yang saya sebut saling membesarkan, saling memperbaiki, sehingga kita punya kemampuan di level rata-rata, rata sama mirip. Kalau gaya mengajar gak akan sama, gaya bicara gak akan sama, minimal level cara menyampaikan sama, sehingga murid terlayani dengan baik. Bu Rianingsih, selamat laksanakan kegiatan ini dengan baik. Kalau saya nggak sampai akhir, Ibu maafkan saya, tapi saya akan temani ini sebisanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu, buat kita semua, buat kemajuan anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Semoga arahan dari Bapak dapat membangkitkan semangat kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi diseminasi budaya positif kepada Bu Rianingsih SPD. Disilakan. Ya, aja dia melihat Ibu ngomong. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Ahmad Suryadi, SPD, serta rekan-rekan Dewan Guru SDN 1W Mengaku. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak karena telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk dapat melaksanakan kegiatan guru penggerak ini, Pak. Juga untuk kawan-kawan, terima kasih sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk berkumpul membantu saya dalam kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung kepada materi yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Ini adalah termasuk salah satu tugas saya untuk membuat aksi nyata di modul 1.4 dalam dengan judul budaya positif. Sebelum kita memulai materi, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit ice breaking. Mungkin saya tidak bisa banyak memberi ice breaking karena bukan ahlinya yang membuat lucu-lucu itu, bukan ya Bu ya. Sekarang kita akan tepuk semangat dulu lah Bu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya Bapak Ibu, biar kita lebih semangat lagi.
Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ternyata pagi ini masih semangat sekali, masih fresh. Mungkin habis sarapan juga jadi bensinnya masih kuat. Saya mempunyai satu lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai satu lagi saya mungkin punya satu buah ice breaking. Ini untuk melatih konsentrasi biar kita tidak langsung langsung konsentrasi serius. Jadi agak-agak gerak-gerak dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya punya satu buah ice breaking. Ketika saya mengatakan saya berkata, Bapak Ibu mengikuti ya. Tetapi jika saya tidak mengatakan saya berkata, Bapak Ibu diam saja. Contoh, saya berkata, bukan mengikuti Bu, tetapi nanti mendengar aba-aba saya. Saya berkata, berdiri, maka Bapak Ibu berdiri. Saya berkata, duduk. Jika saya tidak mengatakan saya berkata, berarti diam saja ya. Berdiri. Ya, jadi kalau saya tidak mengatakan saya berkata, berarti tetap berdiam diri ya. Ini untuk melatih konsentrasi kita ya. Baiklah, coba saya sekali lagi. Saya berkata berdiri. Saya berkata duduk. Berdiri. Baik Bapak Ibu, ternyata masih konsentrasi semua. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita coba. Oh iya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi pada pagi hari ini. Yang ingin saya bahas yaitu mengenai desiminasi budaya positif. Ini adalah tugas saya, yaitu pada guru penggerak modul 1.4. Enggak mau sih, Pak. Berbentuk PPT. Langsung di sini aja Pak Ari. Dipindah di sini aja. Baik, kita lanjutkan. Lanjut Pak Ari. Baiklah, di sini saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri karena kita memang satu sekolahan, jadi nggak perlu ya Bapak Ibu. Nama saya memang sudah kenal. Kita langsung lanjut Pak Ari sebelahnya. Baiklah, inilah materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai desiminasi budaya positif. Itu apa aja di sini? Yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Lanjut Bu ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau diferensiasi paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan menekankan pada pengembangan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital untuk mewujudkan profil Pancasila ya. Jadi Bapak Ibu di sini sudah sesuai dengan yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu di sini ada mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut. Yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi ya, dalam bertujuan menekankan pada pengembangan keterampilan. Kita lanjut Pak. Di sini ada gagasan orisinal, keluasan berpikir, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi, penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang selanjutnya dalam berkebinekaan global di sini yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab. Yang selanjutnya di situ beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melingkupi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang selanjutnya mandiri itu meliputi kesadaran diri dan situasi, regulasi diri. Selanjutnya bergotong royong itu melingkupi kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Di sini ada Dr. William Glasser melalui Koi Story meluruskan beberapa miskonsepsi, yaitu tentang makna kontrol. Yang perlu diluruskan diantaranya, satu, guru mengkontrol murid itu sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi ini nanti melingkupi cara kita di kelas ya Bu ya. Cara kita di kelas menyiasati anak itu bagaimana. Jadi di sini kita tidak bisa melulu mengikuti kemauan kita. Jadi itu nanti ada kontrolnya. Yang selanjutnya, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita jika anak kita melakukan suatu kesalahan, tidak harus kita marah-marah, menghukum, ya. Jadi kita buat bagaimana caranya agar anak kita mengerti tidak perlu dengan kekerasan. Jadi kita buat anak kita itu mempunyai rasa bersalah dengan kata lembut, tetapi di dalam hati anak murid kita dia punya rasa bersalah. Jadi anak itu kemudian berpikir sendiri bagaimana sih agar kita tidak terulang lagi ya. Jadi itu nanti ada pembahasan kita di sesi berikutnya, nanti ada Bu ya. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu artinya menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi anak-anak kita juga itu mempunyai hak ya Bapak Ibu, bukan hanya kita. Jadi anak-anak itu mempunyai hak untuk memilih juga apa yang mereka sukai, pelajaran apa yang mereka senangi, ya seperti itu. Lanjut. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya, jadi ada dua teori. Yang pertama stimulus respon,
yang kedua teori kontrol. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita sama, ya. Teori kontrolnya itu realitas itu kebutuhan kita berbeda. Jadi dua teori itu berbeda-beda ya. Pendapat teori stimulus, menurut stimulus respon, realita itu kebutuhan sama. Tetapi pada teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus, ya. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pendapatnya berbeda-beda. Selanjutnya, maksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi itu nanti pada teori kontrol itu sangat berbeda pendapat, karena pada teori kontrol kita diharuskan untuk bisa mencari hal-hal yang baru, ya. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, ya. Pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang, ya. Jadi tidak ada istilahnya kalau kita berusaha itu takut gagal, takut kalah, ya. Tapi positif pikiran kita bahwa kita bisa, kita pasti menang. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita lanjut, apa kita ice breaking lagi atau lanjut lagi ya? Ice breaking dulu kali ya Bu ya, biar agak-agak semangat. Jadi tidak monoton saya hanya membaca. Baik Bapak Ibu, di sini saya punya satu buah ice breaking itu di sini ada, sebentar saya cari. Barangkali Bu Yeti bisa membantu saya membagikan kertas. Jadi saya punya sebuah ice breaking. Ini hanya untuk istilahnya untuk mengetahui apa sih keinginan atau hobi diri kita, ya, untuk menggali apa hobi kita. Jadi hanya sekedar untuk kita hiburan ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya bagikan kertas Bapak Ibu, itu nanti di depan ini nanti ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu tuliskan di kertas kecil itu apa-apa jawaban, pilih salah satu yang Bapak sukai, Bapak Ibu sukai, atau menurut sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya nanti dijawab salah satu saja. Jod, ini pertanyaan pertama, langsung saja. Baik, ini nanti menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jawab sesuai hati nurani Anda. Dilarang contekan dengan teman, ya. Dilarang mencontek, berarti isi sendiri-sendiri. Petunjuk permainan, bagikan kertas sudah. Peserta akan menulis salah satu jawaban di kertas yang telah disediakan. Jangan sendiri. Baik, itu tadi udah. Sekarang kita langsung ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, dari angka 1 sampai 10, angka manakah yang Bapak Ibu sukai? Langsung ditulis.
Nomor 1 berarti ya, pertanyaan aja. Itu aja. Angka berapa yang Bapak Ibu sukai? Lanjut. Bu Yeni geser. Nomor 2, pertanyaan kedua. Perhatiin dulu. Pertanyaan kedua, bagian tubuh apa yang paling Anda suka? Bagian tubuh kita ada kaki, tangan, kepala, dan mata. Salah satu saja. Mana yang paling kita sukai anggota tubuh kita? Sudah? Jika sudah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Binatang apakah yang paling Bapak Ibu benci di rumah ya, di sekeliling? Binatang apa? Bukan, ya misalkan di situ ada, nggak ada jawabannya Bu ini ya, nggak ada pilihannya. Binatang apa? Kucing, tikus, kecoa gitu yang paling menjijikkan, paling dibenci. Kecoa, tikus, kucing atau apa? Boleh nggak benci sama sekali, boleh ya? Ini salah satu jawaban. Binatang. Lanjut pertanyaan nomor 4. Sampai 20 ya? Enggak, Pak, cuma dikit. Nah, nomor 4. Jika Anda disajikan lauk berupa ayam, diolah dengan cara apa yang Bapak Ibu sukai? Digoreng, dibakar, dipindang, atau disup misalkan? Kalau semua suka Salah satu yang paling disukai. Di antara suka kan ada yang paling senang, paling suka. Mulutnya nawar. Suka goreng, suka bakar. Yuk, pertanyaan yang terakhir nomor 5. Indah. Rasa masakan yang Anda suka apa? Pedas manis, asam manis, atau manis asam asin? Iya, sesuai kesukaan ya. Nggak boleh bohong. Kalau suka pedas ngomong pedas. Masing-masing saya. Kalau suka pedas masin berarti manis asam asin. Udah? Sudah? Sudah, kayaknya sudah selesai itu 5 pertanyaan Bapak Ibu sekarang. Tugas Bapak Ibu di paling atas, di paling depan ditulis menu kesukaan saya. Tulis. Menu kesukaan saya. Bapak Ibu silakan baca ke depan. Bu Penny silakan baca dulu. Dirangkai dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 dirangkai. Ayo Bapak Ibu, silakan Bu Penny. Jadi pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 dirangkai. Itu menu kesukaan saya. Ya, silakan Bu Penny. Ini mah jebak ya kan. Ini ngeprank. Ya. tikus bakar ya. Ini karena nurutin Bu Ria ya, sebenarnya saya nggak suka itu. Menu kesukaan saya, 1 mata tikus dibakar pedas manis. Terima kasih Bu Penny, ternyata kesukaannya ketahuan ya. 1 buah mata tikus dibakar pedas manis. Silakan Bu Indah. Silakan dibaca masing-masing kira-kira yang Menu kesukaan saya 3 mata bebek disop pedas manis. Masih lumayan kalau ini berarti ya. Bebek ya. Masih bagus juga itu. Paman silakan apa Paman? Boleh Paman ini biar teman-teman tahu apa sih kesukaan Paman. selama ini kan disembunyikan. Baik, menu kesukaan saya 8 kepala monyet disup pedas manis. Ternyata selama ini Paman hobinya masih disembunyikan kesukaannya. Baru hari ini dikeluarkan ya. 8 kepala monyet disup ya Pak. Bagus sekali. Silakan Bu Yelita.
biar teman-teman tahu apa sih hobinya selama ini. Menu kesukaan saya 4 muka ular di sop pedas manis. Serem sekali, mukanya ular di sop pedas manis. Semua orang takut ular, dia mau di sop ularnya. Ibu Nurun, silakan dibaca dulu biar kami tahu Bu, apa sih hobinya. Biar Bapak tahu nih, selama ini Bapak nggak tahu misalnya. Ya, makanan kesukaan saya adalah 8 mata tikus dibakar pedas manis. Oh, enak ya. Pak, udah tahu kan Pak? Kesukaan Ibu nanti bisa dicarikan di rumah banyak gitu. Ibu Yuyu, saya beri kesempatan Bu, silakan Bu, maju ke depan aja Bu biar kedengeran. Iya. Punya aku di judul ini. 10 mata ayam jago di sup asam manis. Bagus sekali, itu berarti dia kejujurannya membawa berkah ya. Ibu, iya jujurnya membawa berkah. Ibu Robi, silakan. Pokoknya dibaca semua deh biar tahu teman-teman. Besok-besok biar tahu kesukaannya jadi bisa dicarikan. Menu kesukaan saya 8 mata kecoa bakar pedas manis. Baik, bagus sekali kesukaan Bu Robi ya. Nggak susah-susah nyari kecoa Bu, banyak. Karena dibakar. Ibu Iman, Ibu Ci, silakan dibaca. Ini 1 mata tikus digoreng pedas manis. Ya, kita beri tepuk tangan semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalkan es breakingnya ini agak-agak nyeleneh. Itu hanya sekedar untuk lelucon ya Bapak Ibu, biar kita tertawa, biar kita tidak terlalu serius, biar pikiran kita fresh lagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita tepuk-tepuk dulu deh sebelum dilanjut. Kali ini saya akan beri tepuk-tepuk yang sudah sering kita lakukan ya di kelas. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Dan tepuk 5, Siap belajar. siap diskusi atau siap belajar bisa Bu ya. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 3. Ya, ternyata nggak ada yang salah. Ini berarti konsentrasi semua Bapak Ibu. Sekali lagi kita beri aplaus. Kita kembali ke materi kita, Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu sudah kita laksanakan dari dahulu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya di rumah, di sekolah, dalam mengajar, dalam kegiatan apapun kita membiasakan untuk melakukan yaitu kegiatan disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Dian Gosen dalam Restructuring School Discipline 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, Dian Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan
yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kita lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik pada imbalan atau reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universalnya, yaitu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang selanjutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu adalah teori Dian Gossen tahun 1998. Di antara nilai-nilai kebajikan, di sini ada nilai yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Lanjut. Di sini ada beberapa nilai kebajikan universal. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Yang ketiga, integritas. Keempat, mandiri. Kelima, menghargai. Keenam, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kita lanjut dulu. Di sini sudah kenal semua Bapak Ibu. Fotonya siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita. Di sini teorinya yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu arti merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu tidak hanya perintah, tetapi kita juga bisa memerintah diri sendiri, memerintah untuk maju, mencari informasi, mencari ilmu, ya, jadi mencari sesuatu yang baru. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu guru ini nanti disuruh menjawab kira-kira nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, silakan dilihat Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan mengucapkan saya tidak akan terlambat lagi, ya. Karena terlambat ke sekolah ini sewaktu kita di kelas, misalkan ada anak kita terlambat, misalkan kita menyuruh anak kita catat dulu, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali, ya. Jadi menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu dijawab. Boleh mengeluarkan pendapat Ibu Yuyun, silakan. Menurut Ibu Yuyun, pertanyaan pertama itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, Bapak Ibu ada yang punya jawaban lain atau Ibu Yuyun bisa memberi tanggapan dulu kenapa dikatakan hukuman? Kan Bu? Maaf, tadi yang hukuman tadi udah dijelaskan Mbak? Belum. Hukuman itu apa? Belum. Ya. Ya. Kayaknya Barangkali Ibu mau memberi tanggapan dahulu. ya. Karena itu apa namanya, ketika ya bisa di sini ya.
Mata selingnya. Memberi apa sekali tulis ya? Iya. Ya. Silakan memberi tanggapan di depan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, menurut saya ini merupakan hukuman, ya, karena nanti perasaan anak itu bisa jadi merasa tertekan atau bisa jadi malah tidak akan malu atau terbebani, tapi tidak akan merubahnya. Kita kan nggak tahu apa alasannya kenapa dia terlambat. Itu ya, kita tidak tahu kenapa dia sampai sekolah terlambat, tapi langsung kita kasih hukuman. Itu. Terima kasih kepada Ibu Yuyun yang telah memberikan tanggapannya. Kita beri aplaus dulu. Bapak Ibu yang lain ada pendapat yang lain tentang soal nomor 1, Bu Penny? Siapa tahu menurut Bu Penny itu bukan hukuman, itu merupakan sebuah konsekuensi. Nggak apa-apa ya, kita bebas mengeluarkan pendapat. Ya, menurut saya yang disampaikan oleh Ibu Yuyun tadi betul. Untuk mencatat 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu adalah hukuman, bukan suatu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kalau menurut saya itu adalah akibat dari perbuatannya. Tapi kalau yang itu disuruh guru mencatat itu hukuman dari guru kepada anak, gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Penny yang telah memberikan tanggapan. Kita lanjut yang nomor 2. Kita lihat di situ, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Jadi saya ingin pendapatnya masing-masing ya. Ibu Nurilas dulu boleh. Menurut Ibu itu pertanyaan yang nomor 2 hukuman atau konsekuensi, Bu? Silakan Ibu keluarkan pendapatnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman itu. Iya. Ya seharusnya ya kalau anak nanti terlambat ya kita persilakan masuk aja di dalam kelas. Kemudian kita tanya apa alasannya. Pasti dia punya alasan. Ya barangkali ya kemungkinan abudemennya cabang dan sebagainya. Jadi kita tidak harus memberi hukuman langsung. Juga dia sendiri juga. Jadi dia merasa ya lari di lapangan, dia merasa masuk kelas nanti kan dia merasa bagaimana gitu ya. Iya, dia capek, dia merasa malu kepada kawan-kawannya di dalam kelas. Itu aja kan. Baik, terima kasih Bu Nurilas. Selanjutnya Ibu Ci, silakan jika ada pendapat atau jawaban yang berbeda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah sebagai hukuman. Dia benar kata Bu Nurilas, jangan dulu dikasih hukuman langsung mengelilingi lapangan karena kita belum tahu kondisi tubuhnya apa kuat apa ini sesuai dengan terlambat dan kondisinya dari terlambat apa karena motor atau mobilnya macet. Nah, jadi kita tanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Ci. Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Ibu Yunita atau Ibu Indar silakan beri tanggapan dulu, Bu. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu menurut saya merupakan hukuman. Dan mungkin hukuman ini diberikan karena anak mungkin tidak hanya sekali terlambat atau pada hari itu saja. Mungkin sudah berulang kali. Jadi hukuman ini biasanya diberikan
kepada anak yang mungkin sudah kita tegur atau kita beri kita nasihati tapi masih juga nggak mempan setelah kita tahu alasan ia terlambat. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Ibu Indah telah memberikan tanggapannya ya, memang betul sekali dengan memberikan atau memerintah anak untuk melakukan lari 2 kali, sekali atau berapa kali mengelilingi lapangan basket itu mungkin bagi kita merupakan sebuah hukuman ya, karena dengan adanya perintah seperti itu anak malah justru nanti akan merasa timbul dalam dirinya malu, takut, mungkin tidak akan segera menyadari apa kesalahannya, malah bisa terulang lagi karena anak itu punya perasaan bahwa itu ditekan atau dibikin kapok istilahnya ya, seperti itu mungkin. Selanjutnya masih ada yang menambahkan, Bu Yunita? Sudah? Jika sudah, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga di situ murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, jadi disuruh push up itu 15 kali Bapak Ibu karena anak itu tidak menggunakan masker ya. Jadi itu merupakan suatu konsekuensi atau hukuman. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin menanggapi. Pak Ahmad, Ibu Lenda, silakan. Silakan Pak Ahmad. Masih membersihkan, menggantikan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut pendapat saya ini juga termasuk hukuman karena apalagi dia berupa fisik Bapak Ibu ya, belum tentu juga dia mampu untuk 15 kali push up pada anak murid itu. Ini tidak dijelaskan apakah dia putra ataupun putri, tapi saya rasa tidak semua anak mampu untuk push up 15 kali dan ini termasuk juga ke dalam sebuah hukuman karena ini ke fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi itu tadi lebih ke arah mana Pak? Ke hukuman ya, karena anak itu disuruh melakukan push up ya Pak ya. Jadi itu merupakan suatu hukuman. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Ibu Linda silakan. Silakan Bu Linda, maju ke depan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk juga ke dalam hukuman. Hukuman yang wajar karena hanya 15 kali supaya mereka tahu bahwa tindakan tidak menggunakan masker itu tidak baik dalam masa pandemi. Baik, terima kasih Bu Linda yang mengeluarkan sedikit tanggapannya tadi ya. Jadi menurut Bapak Ibu, murid tidak memakai masker itu dihukum push up itu adalah suatu hukuman. Baik, nanti kita koreksi ya bareng-bareng. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ya. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Ya Bu Penny, konsekuensi. Silakan. Mengapa dikatakan konsekuensi? Ya, menurut saya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya itu merupakan konsekuensi karena itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang sudah mencoret-coret buku kawan. Ya konsekuensinya dia harus mengganti kertas yang sudah dicoret-coretnya itu bukan berupa hukuman karena itu adalah akibat dari perbuatan dia sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Penny. Betul sekali Bapak Ibu, itu tadi merupakan sebuah konsekuensi karena anak dilatih untuk tanggung jawab ya. Karena mungkin dia telah mencoret-coret buku kawannya, jadi
diajari rasa tanggung jawab itu bagaimana, yaitu dengan cara mengganti ya. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan suatu hukuman ataukah sebuah konsekuensi? Ibu Indah? Konsekuensi. Ada pendapat yang lain, Bu Yunita? Konsekuensi juga. Ibu Ropi? Konsentrasi, karena tadi habis makan sambal terasi ya Bu. Jadi konsentrasi. Mbak Bu Ropi? Konsekuensi juga ya. Bu Yeni? Konsekuensi juga. Ibu Ci sama? Ya baik, jadi menurut kita membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga merupakan suatu konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi itu seperti itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Jadi itu teramat sangat ya kalau melakukan seperti itu terhadap anak ya. Itu adalah suatu hukuman karena anak seharian penuh tidak diperkenankan memakai sepatu ya, gara-gara tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah suatu hukuman. Baik, kita lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini biasanya guru olahraga ini, Pak Ahmad sama Pak Ari ini, guru olahraga. Gimana Pak? Menurut Bapak, jika murid itu telat, Bapak pernah memberikan perintah untuk lari 2 kali? Silakan Pak Ari berikan pendapatnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Sebenarnya ini kalau untuk kondisi kesehatan normal ini hal yang biasa ya. Tapi kita juga harus tahu kenapa dia terlambatnya. Maka ini mungkin masuknya ke konsekuensi. Baik, ini terima kasih Pak Ari sudah memberikan tanggapannya. Bapak Kepala Sekolah akan menambahkan. Ya, pakai saya dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita asumsi aja ya, karena Ibu tidak jelaskan PJOK ini sedang praktek di lapangan atau sedang teori di dalam kelas ya. Jadi begini, tergantung konteksnya. Kalau sudah ada kesepakatan oleh guru bahwa setiap mengawali pelajaran itu pemanasan, teman-temannya sudah pemanasan, anak ini telat, maka konsekuensinya dia pemanasan secara sendiri. Ini bukan hukuman ya. Tapi kalau gurunya sedang ngajar di dalam kelas, bicara tentang olahraga, anak telat suruh keluar keliling lapangan 2 kali, itu hukuman. Jadi tergantung konteksnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang memberikan tanggapannya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Untuk pelajaran PJOK itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama ketika berada di lapangan, yang kedua berada di dalam ruangan, yaitu untuk materi ya. Jadi jika pelaksanaan itu dalam lapangan itu bisa dikatakan konsekuensi, dan jika berada di dalam ruangan sedang belajar itu bisa disebut sebagai hukuman. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawaban serta tanggapannya. Sekarang kita lihat jawaban ya. Yang pertama tadi mencatat 100 kali di dalam buku, itu termasuk hukuman. Betul berarti Bapak Ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Betul berarti. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan hukuman. Selanjutnya, mengetikkan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu merupakan sebuah konsekuensi ya Ibu Penny tadi, betul sekali.
Yang selanjutnya tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga sebuah konsekuensi. Yang selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya, itu adalah hukuman, ya. Jadi sesuai jawaban kita tadi. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ya. Berhubung itu adalah pelajaran POJOK, sedang berada di lapangan seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, berarti itu merupakan sebuah konsekuensi dan bukan hukuman. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya. Kita lanjut. Ini adalah pengertian apa sih hukuman itu, seperti apa bentuknya, jika konsekuensi juga itu seperti apa bentuknya, ya. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi juga itu seperti apa, kita akan bahas. Yang pertama, hukuman itu prosesnya itu tidak terencana Bapak Ibu, ya, atau dilakukan secara tiba-tiba, ya. Misalkan seperti itu tadi, tiba-tiba anak itu datang terlambat sewaktu pelajaran PKN misalkan. Jadi anak itu kan tidak direncanakan untuk terlambat, ya. Kita tidak tahu, mungkin di jalan itu macet atau bagaimana. Jadi hukuman diberikan itu secara tiba-tiba. Jadi tidak dicari tahu dulu kenapa penyebabnya, ya, langsung memberikan hukuman. Yang selanjutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, ya, itu proses hukuman. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu artinya hanya guru misalkan tidak mencari tahu dulu, tidak menanyakan dulu kepada murid apa sih alasan terlambat, ya, tiba-tiba langsung saja memvonis diberikan hukuman tanpa mencari tahu dulu alasannya. Itu artinya bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa fisik, ya, hukuman berupa fisik. Selanjutnya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi terjadi biasanya itu secara terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi contohnya seperti tadi, yang merupakan konsekuensi, ya, misalkan anak telah menumpahkan air di dalam buku temannya atau dalam kertas temannya, ya, kemudian anak itu mengganti. Jadi konsekuensinya dilakukan secara kesepakatan bersama, ya, atau terencana karena anak itu tadi sudah diberikan pengarahan kepada gurunya, ngobrol sama kawannya, apa sih rasa tanggung jawab anak itu setelah mengotori buku kawannya, jadi dia mengganti kertas tadi. Itu adalah sebuah konsekuensi. Yang selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Konsekuensi ini tujuan guru yang membuat murid tidak nyaman. Tidak nyaman itu dalam arti apa Bapak Ibu? Bu Indah, boleh diberikan sedikit tanggapan? Atau Bu Yuyun, Ibu Nur, konsekuensi, ya, murid tetap dibuat tidak nyaman itu maksudnya seperti apa? Boleh Bu? Dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman artinya begini, murid itu dibuat supaya dia untuk merasa merasa bersalah sehingga dia tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Itu. Iya, betul sekali, ya Bapak Ibu. Konsekuensi salah satu maksudnya itu untuk membuat anak itu tidak tenang, resah dan merasa bersalah. Jadi kemudian hari anak itu tidak ingin melakukan hal-hal yang dilakukan tadi yang melanggar peraturan. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid, ya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini salah satunya yaitu guru itu bersifat memonitor atau memantau murid setiap saat, setiap waktu, ya, gerak-geriknya selalu dipantau oleh guru.
ketika di kelas, ketika di ruangan, ketika di luar, di waktu istirahat ya. Jadi guru selalu memantau sikap muridnya tersebut. Selanjutnya yaitu restitusi ya. Jadi di sini restitusi mungkin di kelas Bapak Ibu sudah melakukan ya kegiatan restitusi ini, mungkin sudah sering dipraktekkan di kelas ketika anak kita itu punya sebuah kesalahan seperti itu tadi, datang terlambat misalkan, atau tidak mengerjakan PR, atau apalagi Bu, kesalahan-kesalahan anak yang sering kita temui, misalnya tidak membuat tugas, tidak menulis, sering mengganggu temannya, apalagi Bu Penny? Oh ya, selalu lupa tidak membawa buku pelajaran, atau lupa memakai seragam ya. Ketika hari Senin seragamnya pramuka, misalkan lupa. Jadi itu nanti kita tidak harus langsung memberikan hukuman Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan segitiga restitusi kepada anak nanti ya di situ. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekannya ya. Kira-kira sudah belum Mbak Ibu Penny mempraktekkan segitiga restitusi di kelas? Kira-kira belum? Ibu Nur sudah ya, mungkin Ibu Yuyun sudah ya. Jadi sebelum kita mengetahui apa sih itu restitusi, nanti mempraktekannya, kita mungkin ada yang sudah paham, ada juga yang belum ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi itu prosesnya yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Jadi restitusi itu salah satu kegiatan atau salah satu proses yang kita lakukan kepada anak yang bersalah ya, kepada anak yang melanggar peraturan kelas atau melanggar peraturan sekolah ya. Jadi itu tadi tidak harus diberikan hukuman atau tidak harus diberikan konsekuensi, tetapi diberikan restitusi. Restitusi itu adalah cara satu lagi cara terobosan terbaru untuk mengatasi siswa yang bermasalah di kelas. Nanti kita akan bahas. Lanjut. Kenapa itu? Wahri. Ya lanjut Bu ya. Nah baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas apa itu restitusi ya. Mungkin ada yang belum tahu atau belum mempraktekkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa, mereka ingin menjadi seperti apa, tujuannya itu mulia ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi itu juga adalah merupakan gagasan yaitu Rosen pada tahun 2004 ya. Jadi ini Bapak Ibu yang akan kita bahas mungkin ya Bu Yuyun ya. Restitusi itu maksudnya apa gitu ya. Bu Penny mungkin sudah tahu belum? Ya udah tahu ya Bu Penny. Jadi restitusi itu nanti kita jika anak melakukan kesalahan nggak harus kita hukum langsung, nggak harus kamu ini terlambat, jadi berdiri di depan angkat kaki. Itu kalau zaman dulu seperti itu ya Bu ya. Zaman dulu kita sering melakukan itu. Untuk sekarang ini kayaknya sudah tidak diperbolehkan lagi anak diberikan hukuman langsung seperti itu ya, karena itu nanti bukan membuat anak semakin baik, akan tetapi malah semakin bandel ya. Jadi untuk segitiga restitusi ini saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya. Seperti apa sih kegiatan restitusi itu? Silahkan Ibu Yuyun. Maksud segitiga restitusi itu seperti apa? Berikan contohnya maksudnya. Silahkan Ibu Yuyun atau siapa yang mau memberi. Boleh.
Ada gambarnya segitiga restitusi. Iya, ya jadi mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat tentang segitiga restitusi ini. Nanti mungkin akan dijelaskan dengan Bu Ria. Sebenarnya di sekolah kita sudah dilaksanakan kegiatan restitusi terhadap anak-anak kita yang bermasalah. Ketika anak kita misalnya ada yang tidak memakai seragam lengkap pada hari Senin, ya, itu sebagai wali kelas pernah saya lakukan, anak itu langsung saya bawa ke ruang restitusi. Di sekolah kita ada ya ruang restitusi yang waktu itu masih memakai ruang ANBK, ya. Kemudian sudah pindah tempat lagi, disitulah anak kita tanya kenapa, alasannya apa, ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain sudah melakukan, tapi tidak oh ini restitusi, itu tidak, ya. Sudah melaksanakan ketika ada anak yang bermasalah tanpa harus mempermalukan anak tersebut. Permasalahannya sudah diselesaikan oleh Bapak Ibu guru dengan anak tersebut sehingga anak tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Kalau ada anak kelas 1, kelas 2 misalnya juga bermasalah, tidak langsung main tangkap anak itu dipermalukan di depan kawan-kawannya, tidak. Ya. Saya rasa kalau di sekolah kita sudah berlangsung kegiatan restitusi tersebut, Bu Ria. Itu saja tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Bu Yuyun memberikan tanggapannya tadi. Benar sekali ya, di sekolah kita memang sudah ada ruang restitusi dan juga sudah dilaksanakan dari zaman dahulu. Jika anak-anak itu bersalah tidak harus langsung diberikan hukuman, tapi sekarang bahasanya harus direstitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu kita panggil untuk kita cari tahu pokok permasalahannya apa, ya. Jadi intinya kita bertanya itu bukan untuk memberi hukuman, tetapi memberi penguatan, ya, penguatan. Mungkin ini nanti ada saya contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Pulang. Balik. Kenapa ini? Suaranya kecil. Gedein suaranya. Mungkin di laptopnya Bu. Ini adalah salah satu restitusi yang sudah saya lakukan untuk anak kelas 4, Bapak Ibu, kurang lebihnya. Jadi apa yang sudah kamu lakukan sampai tadi? Apa? Ibu dengar ketua kelas tadi katanya kamu sudah melakukan ya? Iya. Kenapa? Tadi kan aku suka ibu, terus dia mau silakan. Oh gitu. Wajar kalau kamu salah. Soalnya kelas kalian sudah bersih dan dibodohin lagi. Jika ibu ada posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi apa yang sudah kamu lakukan sampai tadi? Saya marah-marah dan saya bertakut dulu. Oh gitu. Berarti kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya. Oh, ada sebab kamu melakukan itu. Jadi ibu juga bersyukur kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu seperti memukul dan lain-lain. Jadi menurut kamu marah-marah itu sesuai dengan keyakinan pasti kamu tidak? Iya. Iya. Jadi kalau sesuai apa yang keyakinan pasti kamu lakukan? Saling menyayangi dan saling menghargai. Baik, jika saling menghargai dan saling
mengetahui itu berhenti. Jadi untuk kedepannya apa yang kira-kira kamu lakukan jika ada teman yang berbuat seperti itu lagi? Saya menasihatinya dan saya lapor kepada guru kelas. Baiklah, kalau seperti itu kita sudah menemukan solusinya ya. Jadi jika ada teman yang berbuat seperti itu lagi, laporkan kepada guru kelas atau kepada guru yang sedang berada di kelas. Baiklah, jika memang sudah ada solusinya, Bapak boleh kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, itu tadi hanya sekedar cuplikan, kurang lebihnya yang saya lakukan waktu itu seperti itu ya Bapak Ibu, mencoba mempraktekkan bagaimana sih penerapan restitusi di kelas ketika ada murid yang berbuat kesalahan ya. Kebetulan pada waktu itu salah satu murid berantem dengan kawannya di kelas ya, ada yang mengadu, si A menangis karena dibentak-bentak oleh si B ya. Jadi si B ini saya beri restitusi ya. Jadi bukan harus langsung dimarah-marah tanpa kita mencari tahu di mana letak kesalahannya ya. Tetapi kita panggil si B itu tadi menghadap kita ya, tanpa ada orang lain ya. Jadi kita tanya baik-baik, kita restitusi. Kenapa bisa disebut dari Tata ya, Tata melakukan kesalahan itu tadi kenapa ya. Jadi dia memberi penjelasan, marah-marah kepada kawannya karena kawannya tadi membuang sampah sembarangan, padahal si Tata tadi barusan selesai piket kelas ya. Jadi bagaimana kita merestitusinya, yaitu kita memberi penguatan ya. Jadi kita mengucapkan atau memberikan tanggapan, kita bersyukur ya, atau melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu yang kita ucapkan saat merestitusi ya Bapak Ibu ya. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jika kita ada di posisi itu, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi kita harus memikirkan dulu, atau kita bersyukur kita tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu tadi ya. Jadi itu tadi salah satu contoh kita memberikan penguatan kepada anak ya. Jadi kita ingatkan kegiatan atau marah-marah itu tadi melanggar peraturan di kelas atau tidak, karena di kelas kita sudah buat kesepakatan kelas. Jadi ketika anak itu tadi ingat bahwa hal itu melanggar keyakinan yang ada di kelas, maka anak itu kita tanya untuk kedepannya kegiatan apa yang dilakukan agar tidak melanggar keyakinan kelas lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ciri-cirinya sekarang, restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi intinya ketika anak kita bersalah, kita tidak harus langsung memvonis anak kita, tetapi kita membuat agar anak itu belajar dari kesalahan, agar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan ya. Itu tadi belum selesai karena dipotong. Dengan restitusi akhirnya anak itu meminta maaf, atau dua orang yang berkelahi itu akhirnya berdamai ya. Artinya dia memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya tawaran bukan paksaan ya. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi diri ini bisa dikatakan belajar memahami diri sendiri dulu ya. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi ya. Jadi restitusi ini tidak menghukum atau mencari siapa yang bersalah, tetapi restitusi ini selalu menemukan solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Baik, dilanjut Bu. Di sini ada kalimat identitas gagal, identitas sukses dalam hal hukuman, konsekuensi,
disiplin, dan restitusi. Yang merupakan hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ya, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi itu masalah bisa dipecahkan. Yang selanjutnya, jika dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Dalam konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Yang selanjutnya sudah berganti, ulang lagi Bu. Selanjutnya dalam restitusi murid itu diajarkan untuk belajar bertanggung jawab, ya. Jadi ketiga pendapat itu berbeda, ya. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Dalam identitas gagal guru biasanya selalu memberikan hukuman, ya. Dalam identitas sukses itu bukan hukuman yang diberikan tetapi restitusi, yaitu untuk mencari solusi. Bukan masalah tetapi yang dicari adalah solusinya. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, ya. Pada hukuman itu hanya pada sebuah institusi dan tidak pada kehidupan nyata, ya. Jadi pada identitas sukses itu selalu ada konsekuensi, yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi fokus pada pemecahan masalahnya, yaitu dalam jangka waktu yang panjang. Dilanjutkan. Peraturan adalah kamu harus, itu jika di hukuman, ya Bu. Dalam hukuman kamu harus, itu diwajibkan. Dalam konsekuensi itu dicari apa sih peraturannya, mampukah kamu melakukan terima kasih. Nah, itu untuk konsekuensi. Pada restitusi kita menanyakan apa yang kamu yakini, ya. Jadi berbeda cara. Selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, ya. Seperti dikatakan tadi, dalam restitusi selalu dicari solusinya, bukan selalu dicari pokok permasalahannya. Selanjutnya, dalam hukuman murid atau anak akan membenci peraturan. Itu bisa saja terjadi karena murid yang bisa dikatakan itu bandel mungkin, ya, yang sering terlambat, sering tidak mengerjakan PR, sering lupa memakai seragam, lupa memakai dasi, ya. Kelama-lamaan jika selalu diberikan hukuman, mungkin anak itu akan membenci sebuah peraturan, bukan hanya peraturan di kelas tetapi peraturan yang ada di sekolah, ya. Dalam jiwa anak tertanam benci itu peraturan, karena dengan peraturan yang ada itu mereka selalu dihukum. Dalam konsekuensi, murid atau anak nanti akhirnya akan menghormati peraturan, ya, karena anak sudah tertanam jiwa tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Akhirnya anak itu menghormati dan menghargai terhadap peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya dalam restitusi, anak menghormati dirinya dan juga orang lain, ya, karena anak sudah menemukan solusi dan jalan keluar. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah capek Bapak Ibu, ya? Sudah. Sudah capek belum? Kita adakan ice breaking lagi. Apa ice breakingnya, ya Bu Penny? Bu Penny yang pinter ice breaking ini biasanya. Karena guru kelas 1 ini mahir sekali untuk mengadakan ice breaking. Tepuk apa Bu? Tepuk Bu, ayo Bu, biar semangat. Tepuk kotak itu Bu. Ayo Bu, bantu ice breaking Bu. Silakan Bu Penny, bantu ice breaking. Guru kelas 1 yang lebih mahir. Silakan. Nanti saya ngikut. Mau tepuk apa Bu? Tepuk tangan aja. Tepuk tangan coba. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan lagi. Terus ya, tepuk tangan. Ya, cukup. Tepuk apa lagi? Yuk, kita tepuk segitiga. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Apalagi ya breakingnya? 2 tambah 5. Oke, itu perbedaan Bapak. Yuk, tepuk 2 tambah
semua. Nah, terima kasih. Cukup bukunya masih banyak. Ini memang guru kelas 1 ini memang ahlinya untuk tepuk-tepuk, untuk tertawa-tertawa, membuat anak riang ya. Kalau guru kelas tinggi sedikit sekali ilmunya untuk tepuk-tepuk. Yang dilakukan Pak Mat, tepuk apa itu? Wek-wek apa? Wik-wik. Oh, itu yang bisa Bu Penny sama Pak Mat itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit kita ice breaking agar kita bisa tertawa lagi, tidak terlalu terfokus dan serius. Nanti kita cepat tua. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Itu adalah apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya itu seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Ya, itu pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah salah satu motivasi-motivasi perilaku manusia, di antaranya motivasi eksternal, internal, dan juga motivasi internal tujuan disiplin. Kita lanjut Bu. Dihukum oleh penghargaan, ya. Ada ya, kita dihukum oleh penghargaan. Alfikon, saya tidak seberapa fasih membaca bahasa Inggris, ya. Jadi bacanya masih apa namanya Bu? Ya, seperti itulah kira-kira ya. Alfikon dalam Punished by Area Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengkontrol perilaku manusia yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi itu tadi ya, penghargaan maupun hukuman yaitu bisa mengontrol perilaku manusia, kemudian akan menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut, Kohn mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, juga mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hukuman. Itu contohnya jika di kelas seperti ini Bapak Ibu. Penghargaan yang menghancurkan itu atau dihukum oleh penghargaan jika kita dibiasakan misalkan di kelas anak-anak yang misalkan kita memberi tugas ya, memberi tugas siapa yang selesainya paling cepat, saya beri coklat, misalkan itu ya, kita beri coklat, jadi anak semangat mengerjakannya cepat-cepat karena akan memperoleh coklat ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan Bapak Ibu, karena itu tadi nanti akhirnya tidak memotivasi siswa ya. Siswa hanya mau melakukan karena akan dapat hadiah ya. Itu akan merusak mental siswa atau merusak keinginan dalam diri siswa, tanggung jawab siswa ya. Kita seringkali siapa yang melakukan atau nilainya paling besar, besok ibu kasih botol misalkan. Anak-anak setelah mendengar bahwa akan ada hadiahnya, dia semangat. Kemudian besok kita memberi tugas lagi, ditanya ada hadiahnya nggak Bu? Ya, ketika kita nggak memberikan hadiah, anak itu kemudian tidak semangat ya. Jadi itulah yang dimaksud dihukum oleh penghargaan, diberi penghargaan, tetapi itu aslinya kita menghukum ya, karena mengajari siswa untuk semangat jika diberikan sesuatu. Jika tidak diberikan, anak itu akan hilang semangatnya. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira ya. Seseorang murid yang memiliki motivasi dari dalam, maka selalu berupaya untuk menjadi versi mereka ya. Jadi itu
tidak harus diberikan hadiah ya. Jika kita akan memberikan motivasi, kita beri seperti apa Bu bahasanya, saya kok susah mengungkapkan kata-katanya, memberikan pujian misalkan ya, dipuji di depan teman, terima kasih misalkan, kita beri tepuk tangan buat si A karena bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya, misalkan diberi pujian-pujian seperti itu. Tidak harus diberikan hadiah-hadiah yang akhirnya akan menyesatkan anak itu sendiri. Kita lanjut Bu. Baik, selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia ya. Setiap manusia itu memiliki sebuah kebutuhan ya. Kebutuhan itu beraneka ragam ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan manusia tidak hanya materi, makanan, minuman, kasih sayang itu penting juga, pendidikan, mendapat penghargaan termasuk salah satu kebutuhan juga. Di sini kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang kita penuhi dengan baik. Kita lanjut. Di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu berupa makan, minum, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan ya. Jadi itu adalah kebutuhan kita untuk kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Kalau kita tidak makan minum, mungkin kita nggak bisa bertahan hidup Bapak Ibu ya. Karena makan minum adalah suatu energi agar kita tetap kuat. Kalau kita puasa aja sehari kita lemes ya. Makanya kita selalu membutuhkan makanan agar bisa bertahan hidup. Selain itu tempat tinggal juga merupakan salah satu kebutuhan hidup. Kalau kita tidak ada tempat tinggal, mungkin kita tidak bisa bertahan ya Bu ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah rasa kasih sayang yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya penguasaan, contohnya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi diakui dan juga didengar. Yang selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, tertawa adalah suatu hal yang bisa menimbulkan kesenangan dalam diri kita. Ya, artinya kita tidak selalu harus serius dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak melulu kita bekerja mencari hal-hal yang merupakan suatu kebutuhan hidup, tetapi kita harus punya juga hal-hal yang membuat hati kita senang. Tujuannya untuk apa Ibu? Tujuan kita mencari kesenangan agar kita apa Bu? Bahagia ya. Punya duit kalau nggak bahagia itu kurang pas juga ya. Jadi tidak harus melulu kita mencari duit, tetapi sekali-kali kita cari kesenangan, jalan-jalan misalkan ya. Tidak harus bekerja terus, kita harus berwisata juga untuk mendapatkan kesenangan dalam diri kita. Kita lanjut. Di sini ada 5 kontrol posisi ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu bisa menjadi penghukum. Yang pertama ya, terhadap muridnya. Guru bisa juga menjadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa juga menjadi teman. Selanjutnya, guru bisa menjadi pemantau. Dan yang terakhir, guru bisa menjadi manajer. Ya, Bapak Ibu, itu tadi penghukum sudah kita bahas ya. Penghukum, membuat rasa bersalah tadi sudah. Nah, teman
teman itu guru bisa juga menjadi teman ya. Bagaimana caranya guru bisa menjadi teman ya? Ya itu tadi, guru itu tidak harus selalu menjadi penghukum ya. Jika anaknya bersalah bisa kita ajak baik-baik, berbicara baik-baik seolah-olah kita itu adalah teman agar murid tidak takut ya. Kita berasumsi bahwa guru itu bisa menjadi seorang teman. Yang selanjutnya pemantau, tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir manajer. Manajer itu selalu apa tugasnya Bu? Menjadi manajer ya, membuat rencana-rencana untuk anaknya itu seperti apa ya, kira-kira seperti itu ya. Lanjut, menghandle ya. Lanjut aja Bu. Nah itu tadi adalah contoh-contoh ini ya. Contoh jika guru sebagai teman ya. Jadi jika kita sebagai teman itu kita tidak perlu dengan suara tinggi, tapi bisa dengan suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Lanjut Bu. Yang selanjutnya sebagai pemantau ya, ini adalah contoh saja jika kita memanggil anak atau merestitusi itu kita biasa menggunakan suara datar saja, bahasa tubuh yang formal, tidak usah dibaca. Kita lanjut. Membuat rasa bersalah mungkin tadi sudah juga Bu. Kita lanjut, manajer itu ya, manajer tadi. Nah pada posisi manajer suara guru sebaiknya tulus ya. Pada posisi manajer suara guru harus tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari, itu tidak boleh ya. Pada posisi manajer itu guru bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid ya. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Kita lanjut Bu. Contoh lain, penerapan 5 posisi kontrol. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya, sebagai penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas ya. Yang kita lakukan jika anak ada terlambat, jika anak kita suruh berdiri di depan kelas, angkat kakinya satu, pegang kupingnya, itu adalah contoh suatu hukuman. Contoh pembuat rasa bersalah, yaitu kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan agar anak kita mempunyai rasa bersalah. Lanjut. Selanjutnya sebagai teman kita bisa memberi kata-kata kalimat atau mengungkapkan, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya, seolah-olah anak itu kita anggap sebagai teman ya. Jadi tidak perlu kita harus menampilkan sifat marah agar anak takut. Nanti bukannya takut malah semakin menjadi-jadi ya. Jadi kita bisa mencari solusi, kita buat anak itu menjadi teman kita ya. Jadi anak itu agar termotivasi. Selanjutnya sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan ya. Jadi ketika anak di kelas tidak mengerjakan tugas atau tugasnya tidak selesai, kita bisa menggunakan cara bahwa guru menjadi pemantau, yaitu anak diberikan penguatan ya. Jika sudah melakukan kesalahan, sudah tahu konsekuensinya, mari kita selesaikan seperti Bu ya. Jadi mirip sekali dengan restitusi. Selanjutnya sebagai manajer ya, sebagai manajer contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Itu adalah restitusi terakhir yang dilakukan terhadap anak ya, jika anak melakukan kesalahan.
Baik Bapak Ibu, yang terakhir mungkin yang kita bahas bukan terakhir ya Bu ya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu setiap kelas kita sudah membuat itu berdasarkan ide anak-anak sendiri ya Bu ya. Keyakinan kelas, setiap kelas mempunyai keyakinan yang berbeda-beda tergantung ide anak masing-masing. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan lebih konkret atau lebih nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi keyakinan kelas yang dibuat selalu positif ya sifatnya, tidak bersifat negatif. Dan selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami semua warga kelas. Contohnya seperti apa Bapak Ibu keyakinan kelas? Kebetulan di kelas ini lepas keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Seperti apa Bu keyakinan kelas? Misalkan datang sekolah tepat waktu ya, tidak perlu panjang lebar tetapi itu sudah maknanya dalam sekali ya. Contoh lain keyakinan kelas menjaga kebersihan ya, baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus melulu 1 tahun itu saja. Jika situasinya sudah berubah, bisa kita ubah sesuai kesepakatan anak-anak di dalam kelas ya, kesepakatan dengan gurunya bisa diubah. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ya. Itu sejenis musyawarah dulu ya. Jadi di kelas bermusyawarah apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan diambil untuk kelas 4 misalkan. Selanjutnya mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas ya. Di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Setelah disepakati kesepakatan kelas itu kita tulis di kertas kartun atau di papan atau dalam bentuk poster bisa ya, agar setiap saat siswa itu bisa membacanya sehingga ketika ia akan melanggar dia akan mengingatnya. Yang selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bisa diganti dengan kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat itu tadi termasuk proses pembuatan keyakinan kelas. Kita lanjut. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama komitmen ya. Dalam membuat keyakinan kelas kita harus ada komitmen. Yang selanjutnya kebersihan kelas. Yang ketiga tanggung jawab. Selanjutnya saling menghargai, saling menghormati ya. Itu contoh keyakinan kelas, nggak perlu panjang lebar, diambil inti-intinya saja. Selanjutnya segitiga restitusi tadi sudah Ibu Yuyun menjelaskan ya. Inilah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yaitu segitiga restitusi pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Apa saja yang ada dalam segitiga restitusi itu? Yang pertama,
validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu tadi seperti contoh video cuplikan saya yang sedikit tadi, yaitu kita menanyakan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan itu, ya. Validasi tindakan salah, kita mencari tahu alasan kenapa anak itu berbuat salah tersebut, ya. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Saat menstabilkan identitas, kita tidak harus selalu menyalahkan anak, tapi kita nanti berkata wajar, ya. Hal seperti itu adalah wajar, atau hal seperti itu adalah manusiawi. Jika saya berada di posisi itu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Terus akan tetapi, ya, itu selanjutnya ada akan tetapinya, ya. Lain kali tidak harus seperti itu, ya. Jadi anak itu nanti akhirnya secara lembut menyadari kesalahannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Jadi terakhir kali saat merestitusi anak itu kita harus menanyakan keyakinan, ya. Pada video yang saya buat tadi tidak ada di situ karena terpisah, ya, kebetulan. Menanyakan keyakinan terakhir kali anak itu ditanya bagaimana setelah direstitusi, apa yang ada dalam pikirannya, apakah dia sudah mengerti, sudah bisa mengubah atau apa, ya. Banyak sekali itu nanti. Jadi anak itu bisa sudah berbuat yang lebih baik lagi, tidak mengulang kesalahan sama, ya. Kita memberikan keyakinan, ya. Kita lanjut. Dalam tahap menstabilkan identitas, ya, sudah saya jelaskan tadi ini, Bu, ya. Menstabilkan identitas, kita selalu berkata berbuat salah itu wajar, ya. Tidak boleh, oh kamu ini bandel bener, ya. Kita langsung memvonis seperti itu, dasar, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus mengungkapkan kalimat-kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu akhirnya dia tidak terpojok. Oh iya, gitu, ya. Jadi ibu bapak juga pernah melakukan itu, ya. Jadi itu nanti kita katakan pada saat menstabilkan identitas. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kita ucapkan saat nanti kita di kelas merestitusi anak, ya. Karena nggak mungkin di kelas tidak akan melakukan restitusi karena banyak sekali perilaku anak yang harus kita lakukan, ya, merestitusinya, ya. Salah satu yang sering dilakukan anak itu tidak mengerjakan tugas biasanya. Tidak mengerjakan tugas, lupa PR, ya. Nanti kita coba Bapak Ibu direstitusi anak-anak kita itu, ya. Lanjut, Bu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya yang kita bisa ucapkan saat memvalidasi anak yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya. Pertanyaan yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting kamu. Dan terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kita lanjut. Menanyakan keyakinan ini dalam restitusi ini adalah proses terakhir, menanyakan keyakinan. Yang pertanyaan pertama, apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan kembali. Jika dia tadi marah-marah, dia melanggar keyakinan kelas enggak? Jika dia menjawab iya, maka kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Contohnya tadi menghargai sesama teman, ya. Karena sudah dilanggar, dia udah marah-marah kepada temannya tadi, ya. Lalu kita ingatkan, ya, lain kali jika sudah tahu bahwa kamu melanggar keyakinan kelas, lain kali harus kita rubah. Dan hal apa yang akan kita lakukan agar tidak berbuat kesalahan yang sama? Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Yang selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak kita. Baik Bapak Ibu,
Saya kira saya cukupkan materi kita hari ini hanya sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai mengenai restitusi sudah kita bahas. Mungkin sebelum saya serahkan kepada moderator, saya beri kesempatan untuk tanya jawab dulu ya, 1 atau 2 pertanyaan. Saya persilahkan kepada Ibu Yunita. Boleh? Silakan Bu. Terima kasih kepada Ibu Ria. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi sudah dijelaskan masalah keyakinan, ya. Saya pas melihat tadi materi-materinya, apa sih perbedaannya dengan kesepakatan? Ya, kesepakatan kelas. Kan itu tadi kan yang buat saya bingung tadi kan ada keyakinan dan kita sudah mempelajari tentang kesepakatan kelas. Nah, itu apa perbedaan di antara keyakinan dan kesepakatan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurwaisi yang telah memberikan pertanyaan apa sih perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas ya. Ya, jadi sering kita di kelas itu yang kita buat apa Bu? Keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan ya, ada kesepakatan, ada keyakinan. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Nanti sekarang saya kasih kesempatan dulu sebelum saya jawab. Contoh kesepakatan seperti apa, contoh keyakinan seperti apa. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membantu menjawab dulu. Ibu Yuyun silakan. Contoh keyakinan. Di kelas ini ada Ya, terima kasih Bu Ria. Selama ini anak-anak kita aja untuk membuat kesepakatan kelas ya Bu Ria. Ya, kesepakatan itu dibuat berdasarkan semua pendapat yang disampaikan oleh setiap anak. Ya, di dalam kelas itu kalau ada 30 siswa ya 30 siswa itu semua memberikan pendapatnya. Kemudian dengan bimbingan guru nanti akan dicapai kesepakatan. Nah, sementara isinya kesepakatan itu sendiri adalah keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh yang dicontohkan oleh guru. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bisa menambahkan lagi silahkan. Nggak usah berdiri ya Bu. Saya juga lama duduk sendiri. Baik, terima kasih. Jadi begini, kesepakatan itu adalah sesuatu yang memang dibicarakan sejak awal, disepakati seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun. Kemudian semua nilai positif yang sudah disepakati dilaksanakan terus menerus itu yang disebut menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan tidak berbeda. Kalau kesepakatan waktu itu mereka sedang bicarakan kita melakukan A, melakukan B, melakukan C di kelas ini. Setelah itu menjadi sebuah karakter di kelas itulah keyakinan kelas. Yakin bahwa harus selalu bersih, yakin bahwa tidak boleh bicara kotor, sebuah keyakinan bahwa kalau di kelas ini selalu nyaman dan sebagainya. Itu jadi buah hasil dari sebuah kesepakatan kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan sekali lagi ya tentang keyakinan dan kesepakatan. Mengapa itu berbeda? Ya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Jika kesepakatan kelas, seperti Bu Yuyun katakan juga, itu kita buat bersama-sama ya Bu ya. Kita buat bersama-sama, jadi jangan salah ya. Nanti kita nempel kesepakatan kelas yang kita tulis bukan kesepakatan, tetapi keyakinan. Jadi berbeda. Kalau kesepakatan itu kita bersama-sama dalam satu kelas mengeluarkan ide, apa sih kesepakatan kita? Contohnya tadi apa Bu? Satu, piket misalkan ya, tidak boleh datang terlambat. Itu adalah salah satu kesepakatan antara anak dengan guru. Tidak boleh tidak mengerjakan PR misal. Itu adalah salah satu contoh kesepakatan. Jika keyakinan seperti yang Bapak jelaskan tadi, keyakinan itu contohnya adalah sesuatu hal yang sudah kita yakini ya. Jadi berbeda ya, berbeda dengan kesepakatan.
kesepakatan. Jadi kita nanti jangan salah, yang kita tempel kesepakatan kelas isinya keyakinan kelas, yang kita tempel judulnya keyakinan kelas isinya tidak boleh datang terlambat. Itu nanti salah ya. Mirip tapi berbeda. Keyakinan itu saya rasa lebih mendalam ya, sesuatu yang sudah benar-benar diyakini, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, masih ada? Cukup. Baiklah Bapak Ibu, jika sudah cukup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan saya ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kalimat-kalimat yang masih salah ya. Sekali lagi saya minta maaf. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan kembalikan nanti ke moderator atau kepada pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia atas pemaparan materi diseminasi budaya positif. Acara yang kelima yaitu acara terakhir penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Terima kasih. Pada hari ini, pagi ini kita semua masih tetap semangat ya untuk belajar. Ada kawan yang tidak masuk kelas? Ada ya, itu tadi ada suratnya ya. Izin, semoga yang sakit mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Coba, sudah pernah mendengar? Masa belum pernah mendengar? Yakin? Yang kita buat waktu itu apa nak? Kesepakatan. Beda atau sama? Beda. Apa itu keyakinan? Belum tahu? Keyakinan yaitu sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu kan yakin ya. Berarti sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita sepakati bersama tanpa ada unsur paksaan. Itu artinya keyakinan. Nah, sekarang kita mau buat itu. Keyakinan kelas berarti sesuatu yang sama-sama kita sepakati yang nantinya kita jadikan sebagai pedoman dalam kelas kita ya, tidak ada yang memaksa ya. Jika kemarin kita membuat kesepakatan, apa contoh kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu itu? Tidak boleh ribut. Tidak boleh datang terlambat ya. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah kesepakatan kelas yang dulu kita buat. Sekarang kita buat keyakinan kelas ya. Dalam keyakinan kelas itu kalimatnya kita ubah ya. Dari kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh, tidak ada kata-kata jangan ya. Kita ubah kalimat positifnya. Contohnya tadi tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya apa? Jujur. Berarti nanti keyakinan kelasnya kita harus jujur atau jujur ya, seperti itu ya. Jujur di dalam kelas ya. Seperti itu. Contoh lagi, apa tadi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah atau membuang sampah di tempat sampah. Ya seperti
membuat keyakinan kelas kita ya. Nanti kita pilih jika Selamat siang, nama saya Navara Nathan Domingo, kelas 4A. Saya senang sekali mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas karena itu membuat kami akan lebih tanggung jawab. Selamat siang, nama saya Safiara Kalisa Silentongna, kelas 4A. Saya senang sekali mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas karena itu membuat kami akan lebih disiplin dan tanggung jawab. Sebagai rekan sejawat Ibu Rianingsih, saya sangat antusias dengan kegiatan yang dilakukan Ibu Rianingsih sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Baik itu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin, dilakukan dengan sangat runtut, kemudian jelas, dan kami sebagai guru memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rianingsih. Semoga untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan positif dapat dilakukan di sekolahan kami, yaitu SD Negeri 1 Wengaku, sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, sesuai dengan yang dilakukan oleh guru penggerak dan sekolah penggerak SD 1 Wengaku. Sekian testimoni dari saya, semoga berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ahmad Suryadi, Kepala SD Negeri 1 Wengaku. Terkait dengan kegiatan Bu Rianingsih sebagai calon guru penggerak SD 1 Wengaku, yaitu kemarin mengumpulkan kawan-kawan dalam rangka untuk beliau memaparkan terkait dengan praktik baik yang ada di SD 1 Wengaku. Itu tanggapan saya sudah baik. Jadi beliau menyampaikan dengan betul, tetapi kemudian materi juga paham tentang kondisi di sekolah. Dan memang menurut pantauan saya selama ini bahwa beliau cukup aktif dalam mengikuti semua kegiatan yang ada di SD Negeri 1 Wengaku. Ditambah lagi dukungan dari kawan-kawan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru atas dukungannya, saling memberi, saling mengisi, saling memberikan masukan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini selain dari memang tugas beliau, juga akan menjadi kinerja beliau yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun